absen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Eko Budianto, Magister Pendidikan selaku pemateri. Yang kami hormati Bapak Ibu GTK SMA Negeri 2 Ngawi dan segenap para undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif dengan keadaan sehat walafiat. Terima kasih kami sampaikan kepada hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Saya Fiska Sabrina Claudia sebagai moderator akan memandu jalannya acara pada diseminasi budaya positif. Para hadirin yang berbahagia, sekolah idaman dan nyaman tentunya harapan oleh seluruh Bapak Ibu guru. Sekolah tentunya tempat atau sarana menuntut ilmu dengan keadaan nyaman dan untuk mengembangkan bakat yang dimiliki. Keadaan nyaman di sekolah dapat diciptakan dengan lingkungan sekolah tanpa penindasan, bullying, dan kekerasan oleh semua warga sekolah. Dengan demikian, seluruh warga sekolah bergotong royong menciptakan sekolah nyaman. Hal ini tentunya dapat terwujud melalui budaya positif. Langsung saja, mari kita saksikan pemaparan materi budaya positif pada hari ini kepada Bapak Eko Budianto. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Ngawi yang bersedia hadir dan bisa mengikuti diseminasi budaya positif. Di sini sebenarnya saya menyelesaikan tugas dari calon guru penggerak, yaitu tugas di modul 1.4, di mana di 1.4 ini mengupas tentang budaya positif di sekolah. Nah, harapannya nanti kita semua selaku Bapak Ibu Guru dapat menerapkan apa yang ada di modul 1.4. Mungkin bisa kita mulai, saya mau di depan saja. Nah, di sini saya mulai dari makna kata disiplin. Jadi ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Mungkin untuk para tim. Kemudian apa yang terlintas di pikiran Anda? Itu apa yang dalam arti dengan kata disiplin. Kebanyakan orang yang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Itu mungkin terbenak sebuah kalimat ketika kita mendengar kata disiplin. Nah, makna kata disiplin sendiri yaitu kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi itu tentang hukuman itu. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasinya kalau bisa dari dalam diri, bukan dari luar, dari keseluruhan diri. Nah, apa tuh nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sebagian institusi atau organisasi sering memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama karena nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila diantaranya, nah ini kalau kita lihat di guru Merdeka kita selalu mengacu di profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, yang ketiga adalah bernalar kritis,
keempat berkebinekaan global, kelima bergotong royong, dan keenam adalah kreatif. Itu untuk fokus belajar Pancasila. Nah, 3 motivasi perilaku manusia. Jadi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, apa yang dimaksud? Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, ini yang disebut sebagai motivasi yang bersifat eksternal. Jadi ketika didik kita melakukan hal itu karena dipengaruhi dari luar diri anak, bukan dari dalam diri anak. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu motivasi yang kedua, dari perilaku manusia. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Ini pun masih sebagai motivasi yang sifatnya adalah eksternal dari luar anak didik kita. Dan yang ketiga, motivasi perilaku manusia adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Kemudian mereka melakukan sesuatu dengan nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat dari internal diri siswa, jadi bukan dari eksternal. Macam-macam bentuk dari suatu penghargaan. Yang pertama adalah penghargaan yang tidak efektif. Kemudian ada penghargaan yang merusak hubungan. Kemudian ada penghargaan yang mengurangi ketepatan. Kemudian ada penghargaan yang menurunkan kualitas. Ada penghargaan yang mematikan kreativitas. Dan juga ada penghargaan yang mendukung. Itu untuk macam-macam bentuk dari suatu penghargaan. Nah, macam-macam bentuk penghargaan. Yang pertama di sini adalah penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Yang kedua, jika saya mendapatkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Yang ketiga, ini masih dalam penghargaan tidak efektif. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Dan yang keempat, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Nah, itu macam-macam bentuk penghargaan yang tidak efektif. Kemudian macam bentuk penghargaan yang merusak hubungan. Nah, ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Nah, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Kemudian juga jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Kemudian juga penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Nah, itu yang biasanya anak-anak yang terlalu pendiam. Nah, macam bentuk penghargaan yang
mengurangi kecepatan. Jadi di sini misalkan satu dalam sebuah percobaan sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dengan bentuk mungkin dalam uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasil, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Itu yang biasanya terjadi. Kemudian macam bentuk penghargaan yang menurunkan kualitas. Nah, di sini pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa yang sedang mengerjakan praktek di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Sering waktu mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah dirinya menjadi lebih baik. Jadi jika berhasil dibayar dia merasa puas, dengan teman-temannya biasanya tetap berusaha. Kemudian ada macam bentuk penghargaan yang mematikan kreativitas. Jadi sini contohnya murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Kemudian juga penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita itu menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dan juga dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Kemudian macam bentuk penghargaan yang mendukung. Jadi misalnya penghargaan mendukung mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Dan ini yang ingin cari. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan. Dalam jangka waktu lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi secara kodrat kita sebagai manusia itu ada 5 dasar yang kita butuhkan. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Pasti kita kalau manusia di dunia pasti ingin bertahan hidup dengan makan dan sebagainya. Kemudian adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, jadi kalau kita di suatu tempat pasti kita ingin disayang, ya, juga diterima keberadaan kita. Kita tidak mau pasti dikucilkan juga tidak mau. Itu kebutuhan. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kita biasanya ya ingin merasa bahwa saya ini mampu dan orang lain harus mau mengakui kemampuan kita. Nah, keempat adalah kebebasan. Nah, kita juga butuh bebas, ya, tidak terbelenggu, tidak semangat seperti dipagari kalau mau. Kemudian adalah kebutuhan kesenangan. Nah, kita juga butuh merasa senang, gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita melampiaskan kesenangan, mungkin ada beda-beda, ada yang healing, ada yang berolahraga, atau mungkin angkringan, itu sebagai kesenangan aja. Nah, kemudian di sini ada sesuatu yang membedakan. Nah, ini adalah hal yaitu restitusi. Restitusi ini baru saya kenal di modul ini. Ya, saya baru mengenal restitusi di modul ini. Nah, restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif pada siswa. Ya, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi di restitusi ini intinya adalah siswa yang mengalami permasalahan, maka permasalahan solusi itu akan muncul dari diri anak sendiri, bukan dari orang lain misalnya. 5 posisi kontrol pendidik dalam restitusi kita ini adalah kita selalu pendidik
ada 5 posisi mana yang mungkin penjenengan inginkan. Yang pertama, penghukum. Ini hal yang harus dihindari sebenarnya. Saya sendiri ketika menangani itu pasti penghukum itu yang pertama, ya, karena penghukum. Kemudian adalah pembuat merasa bersalah. Jadi pertama tadi kita penghukum. Yang posisi kedua, kita berposisi menjadi pembuat merasa bersalah. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, sing salah malah kita memasukkan kita yang salah, memposisikan diri. Kemudian dalam menyelesaikannya secara itu kita juga tidak bisa sebagai teman. Nah, teman. Nah, ini biasanya yang guru muda bisa sebagai posisi sebagai teman. Kemudian kita juga bisa sebagai pemantau, ya, pemantau dari segitiga dan yang terakhir adalah manajer. Ini yang paling tinggi posisinya. Kita berlaku sebagai manajer. Manajer di sini bukan sebagai kepala sekolah, bukan. Jadi kita guru itu juga manajer di kelas. Kita sebagai pemimpin pembelajaran di kelas. Nah ini, di sini lebih jelasnya kita lihat tentang 5 posisi kontrol dari video yang ada di modul 1.4. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dalam yang terjadi pada murid ketika duduk berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi kedua Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau
Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan dia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga posisi menjadi teman. Order dulu ya. Ada penghubung apa? Makanya Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Nah, Rem, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Nah, Rem sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Karen? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu
kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, demikian tadi dari video kita bisa lihat posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai pendidik. Jadi yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai merasa bersalah, kemudian yang ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan kelima kita posisi sebagai manajer. Nah, di posisi manajer tadi itu ada langkah-langkah yang untuk dalam menghadapi masalah di siswa itu adalah dengan namanya adalah segitiga restitusi. Jadi di sini di Dian Grosson dalam bukunya Restitution Rex Conviction School Discipline telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi. Nah, restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi di posisi pertama kita menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi di langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Itu untuk langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, ketika seorang merasa sedih dan emosi, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional. Nah, saat itulah ketika kita harus menstabilkan identitas anak sebelum terjadi hal-hal yang bisa memperburuk keadaan, kita sebaiknya membantu anak untuk tenang.
dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan contoh-contoh kalimat kata ini. Jadi saya berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, itu. Kemudian yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Itu untuk menstabilkan. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, jadi mungkin kalau terlambat, mungkin ketika kita masih jadi murid juga sering terlambat. Nah, kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Nah, sebenarnya Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kalimat-kalimat yang lain bisa, kamu berhak merasa begitu, dan juga apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri. Itu adalah kalimat-kalimat yang bisa disampaikan saat menstabilkan identitas. Kemudian di langkah kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Nah, biasanya guru menyuruh anak-anak untuk menunjukkan sikap yang tidak baik. Nah, mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada, namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid itu. Nah, kalimat-kalimat yang mungkin bisa terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Jadi contohnya kalimat, tuh, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, itu istilahnya ya ditambah di bawahnya lagi ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Nah, juga bisa dan kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, itu mungkin yang ditanya alasannya nggak jawab gitu ya. Kemudian juga kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, ini kalimat-kalimat yang bisa dimunculkan pada saat validasi tindakan yang salah. Nah, di sini langkah ketiga adalah menanyakan keyakinannya. Ketika identitas sukses sudah tercapai langkah 1 dan ketika hal yang salah tervalidasi di langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, pertanyaan di bawah ini yang menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga atau lingkungannya. Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Bisa juga apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, atau juga apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Selanjutnya, kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, keyakinan kelas ini nanti harusnya disusun di awal. Jadi ketika kita masuk di pembelajaran, mungkin bisa di awal pembelajaran di semester awal kita bisa istilahnya kesepakatan untuk melakukan keyakinan kelas ini dulu. Jadi itu disepakati dulu di awal, kemudian juga termasuk konsekuensinya. Ya, jadi sudah disiapkan konsekuensinya juga, tetapi tadi harus kita perhatikan kita harus bisa menjadi seorang manajer, bukan menjadi seorang penghukum. Nah, ini. Nah, di sini ada video contoh penerapan segitiga restitusi juga. Nanti bisa kita perhatikan bersama. Menggunakan penerapan segitiga restitusi. Sudah lama nggak di sana? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal.
saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktunya untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah itu tadi contoh dari penerapan segitiga restitusi dalam menangani masalah. Nah, mungkin dari penyajian tadi, jadi dari mulai awal dari dimana kita selaku pemimpin pelajaran yang bisa memposisikan 5 kontrol tadi dari pendukung sampai manajer, dan yang ketiga dalam penyelesaian masalah kita harus bisa menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Nah di sini selesai. Jadi diseminasi tentang apa yang saya peroleh di modul 1.4. Ini adalah modul terakhir di modul 1 ya, di pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini yang saya lakukan sudah hampir 2 bulan untuk penyelesaian di modul 1. Nah selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan kita aksi nyata juga dengan anak-anak. Harapannya nanti kita juga bisa melaksanakan itu nanti di anak-anak. Jadi di sini sebenarnya saya ada contoh yang kemarin sudah kita laksanakan secara restitusi. Mungkin kalimat-kalimatnya mungkin ya kurang masih kurang pas. Jadi saya masih juga mengembangkan, masih belajar karena baru di sini saya menemukan itu. Jadi mungkin di sini saya perlihatkan contoh yang kemarin ini pun ini kasus 1 ini bintang ini di satu pelajaran di kelas kadang terbatuk-batuk selama 2 minggu
Dan setelah 2 minggu diamati, batunya tidak sembuh. Ternyata dia seorang sering merokok jika berkumpul dengan temannya saat tidak merokok, tidak di sekolah maupun di rumah. Nah, ini segitiga restitusi yang coba di sini. Itu salah satu mungkin langkah studi restitusi yang kemarin saya laksanakan, tetapi mungkin masih jauh dari kesempurnaan. Nanti di tingkatan selalu. Nah, itu mungkin dari diseminasi tentang budaya positif yang saya bawa di modul 1.4. Terus selanjutnya saya mohon umpan balik dan refleksi dari teman-teman sekalian tentang apa yang sudah saya sampaikan di sini tentang budaya positif. Terus selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Eko yang sudah memaparkan materi terkait tentang diseminasi budaya positif. Bagaimana Bapak Ibu hadirin, masih semangat? Kalau masih semangat, bisa memberikan umpan balik terkait tentang diseminasi budaya positif yang sudah dipaparkan oleh Pak Eko. Dipersilakan. Mungkin dari
tim tatip atau mungkin yang lain. Mungkin Pak Ali yang pernah memberikan semacam apa ya terkait tentang siswanya yang terlambat. Monggo Pak Ali. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Terkait pemaparan yang sudah disampaikan oleh Pak Eko tadi, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan atau tanyakan terkait yang sudah ada di sekolah ini. Mungkin kebetulan saya juga pernah mengalami hal yang disampaikan di situ. Kira-kira kalau anak yang sudah berulang kali melakukan tindakan indisipliner untuk tarawih sekolah itu, antisipasi yang paling akan itu bagaimana? Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, itu mungkin dari Pak Ali menanyakan terkait cara paling efektif terkait tentang aturan yang sudah berlaku di SMA Negeri 2 Ngawi. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain mau memberikan semacam umpan balik terkait tentang materi yang sudah dipaparkan. Kak Nanu. Terima kasih waktu yang Bapak yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko selaku guru penggerak angkatan 10. Tadi disampaikan bahwa ada suatu pipa penghargaan yang telah disampaikan. Kita tahu bahwa anak dulu sama anak sekarang itu sudah beda pelayanannya, gitu kan? Anak sekarang itu adalah generasi Z atau generasi digital. Bagaimana dari 5 penghargaan tadi kan ada plus minusnya. Kita seorang pendidik itu kira-kira yang tepat itu sekarang itu yang mana? Ya kita menerapkannya atau menghukum atau yang sebagainya kan mungkin zaman kita. Nah, sekarang kalau yang lain itu seperti apa? Gitu Pak. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Nano yang sudah memberikan umpan balik. Ini untuk sesi pertama dijawab terlebih dahulu Pak. Terima kasih dari teman-teman. Ini saya sudah umpan balik tapi malah pertanyaan. Saya pertanyaan. Jadi yang pertama tadi pertanyaan dari Pak Ali, bagaimana menghadapi anak yang mungkin sudah berkali-kali melakukan kesalahan itu berulang-ulang. Dari penjelasan tadi dan memahami di modul 1.4 tadi, mungkin kita di saat menangani anak itu ya salah di awalnya tadi. Ketika anak melakukan kesalahan pertama, kita sudah menjadi penghukum. Nah, jadi secara tingkatan sebenarnya penghukum, kemudian merasa bersalah, kemudian menjadi teman, pemantau dan manajer. Itu dalam penanganan masalah itu sebenarnya yang pertama itu yang dilakukan adalah yang bagian manajer. Itu yang pertama. Penghukum itu terakhir kali. Jadi penghukum itu terakhir kali. Nah itu mungkin sebagai langkah dalam kita menyelesaikan masalah ketika anak itu berulang-ulang. Ya, jadi harapannya ketika kita berposisi sebagai manajer tadi banyak di posisi manajer, maka penyelesaiannya itu langsung dari intrinsik anak, bukan dari eksternal. Nah, jadi harapannya ketika itu sudah anak itu sadar dari dalam diri. Tetapi kita harus memposisikan sebagai manajer. Tapi mungkin saya sendiri selama ini ketika menerima anak masalah kita selalu langsung menjadi penghukum. Nah, ketika tadi penghukum, maka yang
diri anak yang dirasakan dia akan menjadi pendendam dan juga merasa dia merasa tidak dihormati dan sebagainya seperti itu. Jadi tapi kalau yang di posisi manajer tadi penyelesaiannya sudah langsung dari dalam diri. Dari apanya kalau dari dalam diri dan tidak berlanjut ya. Jadi mungkin itu. Kecuali kalau kita sudah melakukan tahap itu hingga nanti terakhir di penghukum ternyata masih seperti itu. Berarti memang setiap anak itu punya karakter yang berbeda-beda. Nah, jadi mungkin di sini ketika kita selaku di pemimpin pelajaran ketika menemui seperti itu, maka itulah langkah terakhir yang kita harus sampaikan, itu adalah sampaikan ke wali kelas dan juga ke guru bimbingan konseling, karena mereka yang menguasai ilmu psikologi anak. Jadi secara garis besar guru bimbingan konseling itu adalah sebagai bukan penghukum, dia adalah sebagai tempat konseling, jadi bukan sebagai penjustis ya, bukan kompromis. Itu yang sebenarnya fungsi dari seorang guru bimbingan konseling. Kemudian menanggapi pertanyaan yang kedua dari Bapak Nano tentang penghargaan apa yang pas diberikan kepada anak. Nah, dari 5 contoh penghargaan tadi semuanya hampir ada dampak negatifnya. Nah, tetapi dalam penghargaan itu karena kita juga istilahnya sebagai pemimpin pelajaran di kelas yang cukup banyak karakter anak, sebenarnya penghargaan ini harus kita sesuaikan dulu. Jadi tidak satu kelas itu penghargaannya sama seperti itu. Mungkin harus dilihat karakter anak-anaknya. Mungkin anak yang dia memang suka dipuji, memang penghargaannya harus dipuji. Nah, jadi beda kalau anak yang dipuji terus dia merasa bangga dan sombong, nah itu mungkin yang harus kita hindari. Nah, mungkin hal anak seperti itu karena penghargaan atau pujian itu selain pujian positif mungkin juga ada pujian negatif. Jadi istilahnya ada anak yang kita puji positif itu akan merasa sombong. Tapi ada anak juga yang kita puji secara negatif, dia itu malah ingin terpancing, gitu. Terpancing. Gitu ya. Misalkan ketika anak satu hal aja anak maju ke depan kita beri soal, kemudian anak itu tidak bisa. Nah, itu ada 2 kriteria anak. Kalau kita tidak memahami karakter, misalkan kita soal mulai iso. Nah, itu 2 anak dengan 2 karakter yang berbeda. Kalau anak itu dia punya jiwa mental yang kuat, dikatakan seperti itu dia akan merasa tertantang. Aku itu bisa. Nah, tapi kalau anak yang mungkin dalam mentalnya itu kurang bagus, dia pasti akan ngomong. Nah, gitu. Aku bingung kan seperti itu ya. Nah, jadi ketika kita akan memberikan penghargaan kepada siswa di kelas, kita harus benar-benar tahu dulu karakter anak itu seperti apa. Jadi ibaratnya jangan disamakan dari satu kelas anak itu. Nah, mungkin itu dari tanggapan dari pertanyaan Pak Ali dan Pak Nano, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit apa. Sudah puas belum? Siap. Nah, itu mungkin saya kembalikan ke Pak Moderator, mungkin ada umpan balik mungkin. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain mau memberikan, ya Ibu Sinta. Menambahkan bagian kontra tadi. Mohon maaf Bu. Oke, terima kasih untuk Pak Eko atas materi yang telah diberikan. Yang alhamdulillah dari ini saya akan mengetahui bahwa kita semua pernah mengalami menjadi 5 posisi kontrol ini. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pengantar, dan manajer. Dari kelima karena saya semakin ingin berusaha menjadi posisi kontrol pendidikan manajer agar dapat bisa mengatasi segala sesuatu yang terjadi di sekolah. Mohon dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung ditanggapi Pak Eko atau ditampung dulu. Sudah.
Terima kasih Pak Eko untuk materinya hari ini, sungguh membuat ilmu baru, terutama di sini di 5 posisi kontrol pendidik ini ada 5 yang selama ini ternyata sudah kita terapkan. Dan jujur juga selama ini saya menerapkan itu sebagai seorang teman untuk anak-anak didik saya, sehingga ketika anak-anak didik saya itu mempunyai permasalahan atau mempunyai suatu yang masalah ya di dalam sekolahnya, apalagi saya seorang wali kelas, itu saya memposisikan diri sebagai seorang teman. Kenapa? Karena biar mereka dengan leluasa mau bercerita. Tapi ternyata kalau diri kita disediakan sebagai seorang teman itu juga masih belum bisa maksimal untuk membuat diri siswa itu menjadi pribadi yang baik. Kenapa? Karena memang itu tadi, itu adalah dorongan dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Nanti kalau sudah nggak bertemu saya, ya mungkin nanti mereka akan berubah lagi menjadi dirinya sendiri lagi yang belum terkontrol itu tadi. Nah dari sini saya tahu ternyata di posisi kontrol menjadi seorang manajer lah yang efektif untuk menumbuhkan atau menimbulkan pendorong dari dalam dirinya sendiri sehingga dia akan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Pak Eko untuk materinya hari ini, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mara atas pemberian umpan baliknya. Selanjutnya terakhir mungkin dari Bapak Ibu Guru yang mau memberikan umpan balik. Susah semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materinya sangat bagus sekali karena di sini ada disiplin positif. Di situ banyak sekali tadi kita belajar tentang tadi ada kebutuhan dasar dari murid. Dari situ dari kebutuhan dasar dari murid itu kita tahu murid kenapa melakukan seperti ini. Mungkin ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, itu mungkin seperti itu. Ada posisi kontrol dari guru. Posisi kontrol guru itu ada 5 tadi, ada 5. Dan memang untuk mencapai ke manajer itu memang sulit sekali. Saya aja juga belum bisa untuk menerapkan itu. Saya sebenarnya banyak yang kadang di penghukum, kadang pemantau, kadang di teman. Itu yang posisi banyak sekali adalah di teman itu. Kemudian untuk yang segitiga restitusi bukan prostitusi ya. Segitiga restitusi itu sebenarnya menarik sekali untuk dilaksanakan. Kemudian yang salah satunya tadi adanya Pak Eko sebenarnya adalah keyakinan kelas ya Pak Eko ini. Keyakinan kelas, alangkah bagusnya kalau kita di kelas-kelas masing-masing kelas itu ada keyakinan, ada kesepakatan kelas, jadinya anak itu merasa dengan sadar, oh ini loh kesepakatan yang sudah disepakati, jadinya tidak ada mungkin kesepakatan yang di kelas itu tidak boleh terlambat. Kalau terlambat konsekuensinya apa? Itu juga beda dengan menghukum tadi. Alangkah bagusnya kalau memang di setiap kelas nanti ada kesepakatan kelas, jadinya nanti akan tercipta disiplin positif dan pembiasaan baik yang sudah dilaksanakan di situ. Kemudian untuk penghargaan memang kadang-kadang kita sebagai guru kadang itu kan memang tetap tidak akan lepas dari penghargaan itu cuma kita lihat di porsinya. Kadang kita yang benar katanya Pak Eko tadi, kadang kita wah soal ini kayak sok, memang tergantung dari anaknya. Kalau anaknya yang semangatnya enggak itu down sudah, tapi kalau anaknya menerima tantangan, iya Bu saya mau Bu, kayak gitu. Cuma tergantung memang karena murid itu kan pribadinya yang unik, punya karakter sendiri dan punya kemampuan masing-masing yang berbeda-beda, jadinya itu. Jadi kita harus memberi penghargaan atau pujian itu kita tidak serta-merta memberikan pujian atau penghargaan. Jadi ini menarik sekali memang karena dengan disiplin positif kita akan membangun sekolah kita dengan pembiasaan kita akan membangun sekolah kita menjadi sekolah yang dengan karakter yang bagus, dengan pembiasaan yang bagus, jadi akan terbentuk disiplin positif di
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah memberikan umpan balik. Kasih tepuk tangannya untuk baik, setelah kita memperhatikan materi terkait dengan diseminasi budaya positif, maka kita sebagai Bapak Ibu Guru dapat merencanakan kepada siswa di kelas untuk mampu membuat kesepakatan kelas seperti apa yang sudah dipaparkan tadi, sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Dan selanjutnya juga siswa mampu menjalankan kesepakatan yang dibuat dan dapat merubah sikap disiplin positif siswa kepada guru maupun siswa kepada siswa antar rekannya. Nah, dari budaya positif itu juga dapat memiliki urgensi dan pembentukan karakter anak. Sekolah sebagai institusi pembentukan karakter itu memiliki peran penting dalam pembentukan karakter siswa. Oleh karena itu, budaya positif di sekolah perlu diciptakan dan diwujudkan agar terwujudnya sekolah yang nyaman. Demikian acara pemaparan destinasi budaya positif, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kelas berapa? 11 atau kelas 12? Kelas 11. Hari pertama kali masuk, tidak mungkin pelajaran ya. Males loh pelajaran. Ya. Kenalan dulu, ya. Nah, cuma di sini nanti kita ada perkenalan sedikit. Perkenalannya apa? Kita buat kesepakatan dulu di kelas ini dengan saya. Ya. Kalau di sekolah ada tata tertib, kalau di kelas berarti kita nanti ada kesepakatan, gitu ya. Kesepakatannya apa? Nah, itu nanti kesepakatan itu yang harus kita yakini. Kita laksanakan bareng-bareng. Nah, contoh, misalkan kamu yakin apa? Saling menghormati. Ya, semuanya saling menghormati. Itu, bisa ya kalau sebetulnya. Misalkan lagi ada yang Pak, HP boleh di atas meja. Silakan. Kesepakatannya nanti apa? Gitu. Tapi harus silent. Ya, kita sepakati aja. Ya. Pokoknya selama kesepakatan itu kita sepakati, kita jalan bersama. Jadi ada kesepakatan, ada konsekuensi. Gitu ya. Kesepakatan bukan dari saya, sekarang dari kalian. Jadi, sekarang saya dipikir, kowe pengen nonton nih pelajaran ini. Ya, dipikirkan dulu. 1 menit, 2 menit, pikir. Ini mungkin bisa pikir aja. Saya cuma punya aktif, lu aja teman. Misalkan saling menghormati, boleh. Menjaga kesehatan, boleh. Hal yang positif, pikirkan. Rasa diskusi, itu keinginanmu sendiri. Saya pengen begini. Nanti kita bahas ya, Pak. Ya, sudah punya pikirannya? Sudah. Yang punya ingin menulis dulu, yang diinginkan silakan ditulis di bawah. Maju dulu. Apa ya? Maju, ditulis dulu. Semuanya harus tulis. Nomor 1 tulis. Tidur. Yuk yang kedua. Ya. Tulis. Ini tulis. Lanjut. Nah, begini. Kode boleh ya. Nah, ayo, semua lagi. Kita saya cocok karo maju.
saat pelajaran. Mungkin ada pelajaran mulai. Lagi yuk, harus punya semuanya, ayo. Ulang-ulang itu pas kabeh. Tidak boleh kabeh larangan kok isi. Tidak boleh berisi. Saat dulu aja. Tidak boleh kontrol oleh jembatan. Yo, lagi, yo. No. Asal tidak mengganggu, tidak mengganggu. So tadi masih, ya. Terus oke. Lengkap. Kumpulkan tempat waktu ya, kumpulkan oh, nah. Ada lagi? Ya, tulis. Lagi? Oke. Kemudian ayo, bikin lapangan Arambul. Sesekali mengadakan games air. Nah, oke, saya berikan mainan nanti. Yes. Saya sudah menciptakan mainan baru, rumah trigonometri. Lagi. Nah. Searching jika materi susah. Oke, tak boleh materi yang bisa di searching. Ada lagi? Oh, sih. Lagi? Oh, masih. Tidak boleh nyontek saat ujian. Oke.
Ada lagi? Oke, cukup. Nah, ini untuk ketemu di kesepakatan kelas kita. Ya. Nah, sekarang harus kamu yakini. Sekarang dulu, kita lihat dulu dari nomor 1. Setuju? Setuju. Oke, nomor 1 setuju. 2 tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Nomor 3 Setuju. setuju. Nomor 4 Setuju. disiplin. Ya, disiplin. Terus kalau nomor 9 dan 10 ini setuju? Setuju. Ini setuju? Setuju. Ini berarti saya ambil kesimpulan apa? Ini apa? Pembelajaran apa berarti? Oke, bagaimana dengan ketiga sepakatan kita ini? Gil? Kalau setuju tanda tangan kesepakatan dulu. Semuanya tanda tangan. Saya tulis di sini. Kesepakatannya. Kelas 11 nomor 1 saling menghormati. Yang kedua disiplin. Ketiga Pembelajaran menyenangkan. dan menyenangkan. Oke, silakan kalian nanti kesepakatannya di sini. Tanda tangan, nama dan tanda tangan. Silakan satu-satu bebas. Sampai nomor 5. Nah, dari menurut ini kalau saya ambil satu kata hanya harus sepakati. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Itu bisa saya ambil satu kata. Kesepakatan kita yang pertama adalah apa? Saling menghormati. Ya kan? Betul. Dan ini semua adalah harus saling menghormati. Jadi yang dihormati siapa? Antar kalian boleh, kalian dengan saya boleh, saya dengan kalian juga boleh. Di satu kesepakatan kita pertama apa? Saling menghormati. Terus yang kedua, kalau saya baca tadi ini, yang keenam, setuju? Setuju. 7 setuju. Terus 8 kurang setuju. Kurang setuju. Masuk. Nah, kurang setuju. Ya, 9 setuju. Oh, bentar, ini dulu. Boleh searching? Oh, ini pembelajaran. Ini kurang setuju. Ini setuju. Ini kurang setuju. Setuju. Iya. Nah, jadi nomor berapa tadi? 6 sampai 13. Perkenalkan, saya Altaf Fadila. Untuk ulasan pembelajaran bersama dengan Pak Eko, yaitu pembelajarannya terasa sangat menyenangkan dan have fun. Karena pembelajaran ini dapat dengan mudah dipahami serta teman-teman juga bisa dapat memahami. Terima kasih. Belajar bersama Pak Eko sangat menyenangkan karena Pak Eko pada saat pembelajaran sangat asik dan inovatif.